rencana ini mau ngundang JJ ke sini. Baru ngundang Hapa ke sini. Mereka kan yang suka mengkritik nih. Nah, aku mau undang ke sini nih. 설 명절이고 좀 피로감이 있기 때문에 휴식을 취하면서 Nah, ini yang membingungkan saya. Kok bisa ada dua versi yang berbeda? Berita utama sepak bola hari ini. Tidak mampu bayar mahal untuk pelatih timnas Indonesia, PSSI minta supporter realistis. Belum resmi menangani timnas, Coach Justin malah beri peringatan calon pelatih. Kehilangan tempat utama, kabar buruk menerpa Calvin Verdong. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Tidak mampu bayar mahal untuk pelatih timnas Indonesia, PSSI minta supporter realistis. Situasi pencarian pelatih baru tim nasional Indonesia kembali menjadi sorotan besar publik karena harapan yang begitu tinggi bertemu dengan realitas kemampuan finansial federasi yang terbatas. Penjelasan Zainuddin Amali mengenai perlunya supporter bersikap realistis menjadi pengingat bahwa proses merekrut pelatih kelas dunia bukan sekadar soal keinginan, tetapi juga soal kemampuan anggaran dan kesesuaian visi jangka panjang. Selama ini, euforia supporter kerap mendorong munculnya nama-nama besar yang dianggap mampu mengubah tim nasional secara instan. Tetapi PSSI dihadapkan pada kenyataan bahwa mendatangkan pelatih dengan reputasi internasional membutuhkan biaya yang sangat besar, bukan hanya terkait gaji pokok, tetapi juga staf pendukung, metode latihan modern, analisis performa, dan fasilitas pendamping yang harus disediakan oleh federasi. Oleh karena itu, sikap realistis menjadi penting, karena tidak ada artinya memaksakan diri mendatangkan pelatih top jika pada akhirnya tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan profesionalnya secara konsisten. Absennya pertandingan tim nasional Indonesia pada agenda FIFA Matchday bulan November justru memberikan ruang berharga bagi PSSI untuk bekerja lebih tenang dalam proses seleksi pelatih baru. Federasi kini memiliki waktu untuk mengevaluasi kandidat tanpa tekanan pertandingan, sekaligus mempertimbangkan karakter yang paling sesuai untuk membawa tim Garuda menuju level yang diharapkan publik. PSSI telah mengirim Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, ke Eropa untuk bertemu langsung dengan para calon pelatih yang dianggap memenuhi kriteria. Langkah ini menunjukkan bahwa proses perekrutan tidak hanya didasarkan pada reputasi semata, tetapi juga pada kesediaan kandidat untuk bekerja dengan kondisi yang realistis, baik dari sisi anggaran maupun target prestasi jangka pendek dan jangka panjang. Setelah Sumarji kembali ke Indonesia, nama-nama yang dianggap cocok akan dibawa ke sidang komite eksekutif untuk diputuskan secara kolektif, sehingga keputusan akhir benar-benar mencerminkan kesepahaman seluruh jajaran pimpinan PSSI. Publik Indonesia sebenarnya sudah lama menaruh harapan besar terhadap perubahan signifikan dalam tubuh tim nasional. Namun proses menuju transformasi tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Dalam banyak kasus di negara lain, perekrutan pelatih berkelas dunia membutuhkan fondasi pendukung, berupa struktur organisasi yang rapi, stabilitas anggaran, dan komitmen federasi dalam mendukung seluruh program jangka panjang. Jika salah satu elemen tersebut tidak terpenuhi, pelatih berkelas dunia pun akan kesulitan menerapkan filosofi permainannya. Karena itu, seruan Zainuddin Amali agar supporter bersikap realistis mencerminkan upaya PSSI menjaga agar euforia publik tetap sejalan dengan kondisi faktual federasi. Mendatangkan pelatih yang harganya melampaui kemampuan justru bisa menjadi beban yang memperlambat perkembangan tim nasional. Sebaliknya, memilih pelatih yang tepat, yang mau bekerja dalam kondisi federasi saat ini, mungkin justru memberikan peluang lebih besar untuk membangun tim dari fondasi yang kuat. Dalam jangka waktu yang tidak lama, pelatih baru yang dipilih PSSI diprediksi akan menjalani debut resminya pada bulan Maret, sebuah momentum pertama yang akan sangat diperhatikan oleh publik karena menjadi awal dari arah baru tim Garuda. Tahun depan akan menjadi periode yang padat dengan agenda penting, terutama ASEAN Cup 2026 dan beberapa pertandingan FIFA Matchday yang akan menguji kualitas pelatih, serta kesiapan tim menghadapi turnamen besar di kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, pada tahun 2027 terdapat Piala Asia yang menjadi salah satu target besar. PSSI berharap pelatih baru tersebut mampu memberikan dorongan signifikan bagi peningkatan performa dan menanamkan mentalitas kompetitif yang lebih kuat. Meskipun demikian, Zainuddin Amali mengingatkan bahwa masa kepengurusan federasi saat ini hanya berlangsung sampai tahun 2027, sehingga seluruh target jangka panjang seperti Piala Dunia tahun 2030 harus diletakkan dalam perspektif realistis sesuai batas waktu dan kemampuan organisasi saat ini.
Dengan semua dinamika ini, pencarian pelatih tim nasional Indonesia bukan hanya tentang siapa yang paling terkenal, tetapi tentang siapa yang paling tepat, paling kompatibel, dan paling realistis untuk situasi sepak bola nasional. Supporter, yang seringkali dipenuhi ekspektasi tinggi, perlu memahami bahwa fondasi yang kuat lebih penting daripada sensasi sesaat. Federasi, katanya si tengah mencoba menata diri, mencari keseimbangan antara ambisi dan kemampuan, serta memastikan bahwa setiap langkah tidak sekadar memenuhi tekanan publik, tetapi juga membawa dampak nyata jangka panjang. Belum resmi menangani timnas, Coach Justin malah beri peringatan calon pelatih. Di tengah hangatnya rumor pergantian pelatih timnas Indonesia, komentar Coach Justin kembali mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Meski PSSI belum menetapkan siapa yang akan mengisi jabatan pelatih kepala usai pemecatan Patrick Kluivert, perbincangan mengenai kandidat terkuat sudah ramai dibahas. Salah satu nama yang paling santer adalah Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan, yang disebut-sebut masuk dalam daftar pendek PSSI. Kedatangannya ke Jakarta beberapa waktu lalu, yang dikabarkan untuk menjalani proses wawancara, membuat rumor tersebut semakin sulit dibendung. Kendati begitu, PSSI melalui Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali tetap menegaskan bahwa proses seleksi masih berlangsung dan keputusan final belum diambil. Publik diminta bersabar menunggu pengumuman resmi. Ekspektasi besar pada sosok Kapadze muncul karena rekam jejaknya yang impresif. Ia dianggap sebagai figur yang mampu membawa perubahan signifikan, terlebih setelah berhasil mengantarkan timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 prestasi yang menjadi pencapaian besar bagi negara Asia Tengah tersebut. Tidak sedikit yang merasa Indonesia membutuhkan pelatih dengan karakter, visi taktik, dan pengalaman seperti miliknya. Namun, di tengah euforia publik tersebut, Coach Justin hadir membawa perspektif berbeda sekaligus peringatan keras. Baginya, masyarakat sepak bola Indonesia sering terjebak pada optimisme berlebihan terhadap figur pelatih baru, seolah kehadiran satu sosok mampu mengatasi persoalan yang jauh lebih kompleks. Menurut Coach Justin, kesuksesan Kapadze bersama Uzbekistan tidak dapat dilepaskan dari sistem pembinaan berjenjang yang telah dibangun bertahun-tahun oleh federasi mereka. Ia menegaskan bahwa situasi Indonesia tidak sama. Masalah struktural, inkonsistensi kebijakan, hingga pergantian arah yang terlalu cepat sering menjadi penghambat bagi pelatih manapun. Siapa bilang 5 tahun? Siapa bilang 5 tahun? Entar ada ketua baru, diganti lagi, ujarnya melalui kanal YouTube Trivelas. Justin menekankan bahwa bahkan pelatih sekelas Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert pun tidak lepas dari tekanan publik yang masif setelah mengalami beberapa hasil buruk. Ia memotret pola yang terus berulang. Pelatih datang dengan ide dan konsep baru, kemudian mendapat tekanan, dan akhirnya tersingkir sebelum proyek jangka panjang benar-benar berjalan. Lebih jauh, Justin menyoroti betapa cepatnya opini publik berubah ketika hasil pertandingan tidak sesuai ekspektasi. Sekali kalah, suara-suara out langsung menyeruak, seolah pelatih menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Ia menggambarkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi juga pada Kapadze bila tidak didukung penuh oleh federasi. Atau entar kalah-kalah, dibantai, dia bereksperimen di Piala Asia, out-out lagi. Timur out, kan gitu di negara kita, katanya lantang. Masalahnya, tekanan seperti itu tidak hanya menghambat pelatih, tetapi juga memengaruhi atmosfer kerja di dalam tim. Coach Justin juga menegaskan bahwa kekalahan tidak serta-merta menjadi indikator buruknya kualitas pelatih. Ia mencontohkan kekalahan Indonesia dari Mali, tim yang berada di peringkat jauh lebih tinggi di ranking FIFA. Baginya, kekalahan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari proses, bukan alarm untuk memecat pelatih. Kayak kemarin kalah lawan Mali, emang Mali negara rank berapa? 50, jelasnya. Justin menilai publik sering terpaku pada skor akhir tanpa mempertimbangkan level lawan, kondisi tim, maupun tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, peringatan yang disampaikan Coach Justin adalah refleksi mendalam atas realitas sepak bola Indonesia, ketidakstabilan ekspektasi yang tak terkendali, serta budaya menyalahkan pelatih ketika hasil tidak memuaskan. Siapapun yang nantinya ditunjuk, Kapadze atau sosok lainnya akan menghadapi tekanan besar tidak hanya dalam hal taktik dan performa, tetapi juga dalam menghadapi dinamika publik dan manajemen yang tidak selalu kondusif. Justin berharap publik dapat lebih dewasa, memberi waktu, dan memahami bahwa membangun tim nasional yang kompetitif bukanlah pekerjaan yang selesai dalam hitungan bulan. Diketahui seluruh dunia, 7 pemain naturalisasi Malaysia bisa gugat FAM imbas sanksi FIFA. Diketahui seluruh dunia bahwa situasi pelik yang menjerat Federasi Sepak Bola Malaysia kini memasuki fase yang jauh lebih rumit ketika 7 pemain naturalisasi yang terkena sanksi berpotensi besar menggugat FAM setelah seluruh proses banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS mencapai keputusan final.
Isyarat tersebut muncul dari pernyataan tegas Presiden Asosiasi Hukum Olahraga Malaysia, Balbir Singh, yang menjelaskan bahwa pintu gugatan perdata maupun tuntutan kompensasi baru akan terbuka ketika jalur hukum di tingkat internasional selesai diproses. Menurut Singh, para pemain tersebut pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, terutama jika mereka dapat membuktikan bahwa karier profesional dan pendapatan mereka terdampak akibat kesalahan administratif yang dilakukan federasi. Namun begitu, ia juga menekankan bahwa prosesnya tidak bisa dilakukan sembarangan, sebab banding terakhir yang diajukan FEM ke CAS masih berjalan dan belum diketahui hasil akhirnya. Selama keputusan final belum keluar, setiap langkah hukum dianggap prematur dan dapat merugikan salah satu pihak secara prosedural maupun substansial. Kendati para pemain memiliki peluang untuk menuntut hak mereka, Singh menegaskan bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di tangan FAM, karena 7 pemain naturalisasi tersebut pada kenyataannya juga dinilai lalai dalam memeriksa dokumen-dokumen yang mereka tanda tangani. Singh menjelaskan bahwa FIFA menjatuhkan sanksi bukan hanya kepada FAM, tetapi juga kepada para pemain itu sendiri, karena dianggap tidak memverifikasi dokumen penting yang berkaitan dengan proses naturalisasi mereka. Dengan kata lain, para pemain dianggap mengambil jalur cepat tanpa memperhatikan validasi data yang mereka serahkan, sesuatu yang sangat krusial dalam proses naturalisasi atlet yang diatur ketat oleh Federasi Internasional. Kelalaian semacam itu menjadi catatan serius yang akan ikut dipertimbangkan dalam persidangan apabila status gugatan perdata benar-benar diajukan. Dalam konteks ini, setiap tanda tangan yang dibubuhkan para pemain menjadi bukti bahwa mereka ikut serta dalam proses tersebut, sehingga pembelaan mereka harus dipersiapkan dengan sangat cermat apabila ingin menghadapi FAM di meja hijau. Terlepas dari itu, Singh menyebutkan bahwa solusi terbaik sebenarnya bukan langsung membawa kasus ini ke jalur hukum, melainkan membuka ruang dialog antara para pemain dengan FAM untuk mencari titik temu mengenai kerugian yang dialami. Para pemain naturalisasi tersebut tentu merasa dirugikan karena sanksi larangan bermain selama 1 tahun membuat karier mereka tertahan, reputasi mereka tercoreng, dan potensi pendapatan dari kontrak klub maupun sponsor menjadi hilang dalam periode tersebut. Di sisi lain, FAM juga berada dalam posisi sangat sulit karena federasi sedang menghadapi salah satu kasus terberat dalam sejarahnya, yaitu tuduhan penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi. Kasus tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada citra lembaga secara keseluruhan, hingga berpotensi mengganggu hubungan mereka dengan Federasi Sepak Bola Internasional dan konfederasi tingkat regional. Situasi menjadi semakin serius ketika FIFA resmi menjatuhkan sanksi denda sebesar 350.000 franc Swiss kepada FAM atas pelanggaran yang dianggap melanggar integritas proses naturalisasi. Jumlah tersebut, jika dikonversi ke mata uang rupiah, mencapai angka sekitar 7,3 miliar rupiah, sebuah beban finansial yang tentu sangat berat bagi federasi sepak bola manapun di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, 7 pemain naturalisasi yang terlibat juga dijatuhi denda sebesar 2.000 franc Swiss per orang, selain hukuman larangan bermain selama 12 bulan yang membuat mereka otomatis tidak dapat memperkuat klub maupun tim nasional dalam kompetisi apapun. Bagi seorang pemain profesional, 1 tahun tanpa kompetisi setara dengan kehilangan ritme permainan, melemahnya kondisi fisik, menurunnya nilai pasar, serta berkurangnya kepercayaan dari pelatih maupun klub. Dampak domino dari kasus ini menjalar jauh melebihi batas administrasi federasi, karena berbagai pihak kini menanti bagaimana putusan CAS akan menentukan arah masa depan seluruh pihak yang terlibat. Jika CAS menolak banding FAM dan menguatkan sanksi FIFA, maka federasi harus mengeluarkan dana yang sangat besar dan juga menyiapkan strategi mitigasi untuk memulihkan nama baik mereka. Sebaliknya, apabila banding diterima dan sebagian sanksi dicabut atau dikurangi, FAM tetap harus menghadapi tuntutan moral dan kemungkinan gugatan kompensasi dari para pemain yang merasa dirugikan. Pada saat yang sama, klub-klub yang menaungi para pemain tersebut juga dapat mengajukan klaim tertentu karena mereka kehilangan kontribusi pemain inti selama 1 musim penuh akibat kelalaian administratif Federasi Nasional. Kondisi ini menciptakan rangkaian tanggung jawab hukum yang berlapis, yang berpotensi memanjang hingga bertahun-tahun jika tidak diselesaikan dengan pendekatan profesional dan negosiasi yang tepat. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, perhatian publik internasional ikut tertuju pada bagaimana Malaysia menghadapi salah satu skandal dokumentasi terbesar dalam sejarah sepak bolanya. Media lokal dan luar negeri terus mengikuti perkembangan kasus ini, sementara para pengamat hukum olahraga memberikan analisis mendalam mengenai potensi konsekuensi yang bisa terjadi. Sebagian melihat kasus ini sebagai pelajaran besar bagi federasi sepak bola di berbagai negara, bahwa proses naturalisasi atlet bukan hanya soal kemampuan mengubah kewarganegaraan, tetapi juga tanggung jawab hukum yang sangat kompleks dan harus ditangani dengan ketelitian tinggi.
Kesalahan sekecil apapun dalam dokumentasi dapat berujung pada sanksi besar, mencoreng citra negara, dan menghancurkan karier atlet yang seharusnya dilindungi oleh sistem profesional. Dengan kondisi yang semakin berlapis, semua pihak kini menunggu dengan ketegangan dan kewaspadaan penuh, menanti bagaimana CAS akan memberikan keputusan final yang akan menjadi titik balik dalam polemik panjang ini. Hingga putusan itu datang, atmosfer publik Malaysia masih dipenuhi ketidakpastian, dan para pemain naturalisasi yang sebelumnya bangga mengenakan seragam kebangsaan kini berada dalam situasi yang membatasi ruang gerak mereka secara drastis. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan tampil di lapangan, tetapi juga kehilangan rasa aman dalam berkarier, sesuatu yang secara psikologis dapat meninggalkan dampak mendalam. Apapun hasil akhirnya nanti, jelas bahwa kasus ini akan menjadi catatan penting dalam dunia sepak bola Asia dan menjadi pengingat bahwa integritas dokumentasi adalah fondasi dari setiap proses naturalisasi di kancah internasional. Situasi yang menimpa sepak bola Malaysia kini berubah menjadi badai besar yang tak lagi hanya mengguncang internal FAM, tetapi mulai menyebar ke level global dengan konsekuensi reputasi yang sulit diperbaiki. Pernyataan keras Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad memperkuat kenyataan pahit bahwa kasus naturalisasi ilegal tersebut bukan lagi persoalan domestik semata, melainkan telah memasuki radar internasional, terutama setelah FIFA mengirimkan dokumen sanksi resmi pada tanggal 18 November yang menegaskan bahwa pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi itu mengandung indikasi tindak pidana. Ketika FIFA secara terbuka menyatakan bahwa pemalsuan tersebut berpotensi melibatkan kejahatan lintas negara, dampaknya bukan hanya pada federasi, tetapi pada nama bangsa Malaysia di mata dunia. Dan bayang-bayang skandal ini bisa terus membesar seiring penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas hukum dari Brasil, Argentina, Belanda, Spanyol, hingga Malaysia sendiri. Pernyataan tegas bahwa pemalsuan dokumen merupakan tindak kriminal di 5 negara tersebut menjadikan kasus ini sebagai isu yang tidak lagi bisa ditutupi, apalagi dibantah dengan mudah oleh pihak manapun yang terlibat. Di tengah tekanan yang semakin besar, komentar Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad mengenai skor 4-1 memberikan gambaran tajam bahwa Malaysia berada pada posisi yang sangat sulit, terutama jika 4 negara lain berhasil menemukan bukti pelanggaran, sementara kepolisian Malaysia sebelumnya menyatakan tidak menemukan apapun. Analogi tersebut menjadi simbol betapa jauhnya Malaysia tertinggal dalam transparansi dan integritas ketika dibandingkan dengan standar internasional. Tekanan dari luar negeri memaksa kepolisian Malaysia untuk membuka kembali penyelidikan kasus pemalsuan dokumen itu, sebuah langkah yang seolah menjadi pengakuan diam-diam bahwa ada banyak hal yang sebelumnya belum diungkap. Pada saat yang sama, saksi kunci seperti Saties Muniandi kembali dimintai keterangan, menandakan bahwa penyelidikan berkembang ke arah yang lebih serius dan dalam, sehingga menempatkan pejabat FAM dalam situasi yang tidak stabil dan penuh kegelisahan. Kekacauan di dalam FAM semakin terasa ketika para pejabat kini dipaksa menghadapi pertanyaan yang selama ini dihindari, siapa dalang sebenarnya yang berada di balik pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain tersebut. Pertanyaan itu tidak lagi bisa dijawab dengan retorika atau alasan birokratis, karena FIFA telah menyatakan keterlibatan 2 individu asing yang selama ini tidak dikenal publik Malaysia, yaitu Frederico Moraes dan Nicolas Pupo. Penyebutan nama kedua agen itu dalam dokumen resmi FIFA menjadi kejutan besar bagi publik Malaysia dan memicu spekulasi luas mengenai jaringan sepak bola internasional yang mungkin terlibat dalam proses naturalisasi ilegal tersebut. Ketika nama-nama tersebut muncul bersama dengan tudingan serius dari FIFA, beban moral yang ditanggung FAM semakin berat, dan para pejabatnya tak bisa lagi berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perspektif Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad, FAM seharusnya bersikap rendah hati dan menerima sanksi, bukan melawannya. Ia menegaskan bahwa melawan FIFA adalah tindakan sia-sia karena organisasi tersebut memiliki kekuatan, jaringan, serta akses data yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki federasi manapun. Mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga, menurutnya hanya akan mempermalukan Malaysia lebih jauh karena proses tersebut akan membuka seluruh dokumen, bukti, dan celah administrasi yang selama ini mungkin berusaha ditutup-tutupi. Ketika dunia internasional mulai menyoroti kasus ini, Malaysia berpotensi menjadi bahan tertawaan di arena sepak bola global. Sementara hukuman tambahan dari FIFA justru dapat memperburuk kondisi internal FAM yang sudah babak belur akibat skandal ini. Dengan kata lain, perlawanan justru akan membawa lebih banyak konsekuensi dibanding penerimaan dan perbaikan struktural. Sementara itu, perhatian besar publik Malaysia tertuju pada 2 nama yang disebut FIFA, Frederico Moraes dan Nicolas Pupo. Untuk pertama kalinya, 2 sosok yang tidak memiliki eksposur di Asia Tenggara itu muncul sebagai figur kunci dalam kasus besar yang mengguncang sepak bola Malaysia.
Frederico Moraes, yang dikenal sebagai CEO perusahaan manajemen olahraga Pro Manager Sports and Marketing, merupakan tokoh yang memiliki koneksi luas di Eropa dan Amerika Selatan. Dia mewakili sejumlah pemain bintang yang bermain untuk klub-klub besar, termasuk pemain tim nasional Brasil yang membela klub Chelsea, serta Savinho yang memperkuat Manchester City. Lebih menarik lagi, Joao Figueiredo, salah satu pemain naturalisasi Malaysia yang menerima sanksi dari FIFA, juga berada di bawah manajemen Moraes. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai peran agen tersebut dalam proses naturalisasi yang kini tersangkut kasus pemalsuan dokumen. Di sisi lain, Nicolas Pupo, yang bekerja di perusahaan Elite Sports Management, mungkin tidak seterkenal Frederico Moraes, tetapi tetap memiliki jejaring luas di dunia sepak bola Amerika Selatan. Ia mewakili banyak pemain dari Argentina, Venezuela, Kolombia, dan Chile yang membuatnya menjadi figur penting dalam lalu lintas perpindahan pemain lintas benua. Keterlibatan dua agen tersebut menambah dimensi baru dalam penyelidikan, menunjukkan bahwa persoalan ini mungkin tidak hanya melibatkan kesalahan internal federasi, tetapi juga jaringan internasional yang memiliki pengaruh besar dalam mobilitas atlet. Pengungkapan ini membuka kemungkinan bahwa naturalisasi ilegal tersebut bukan tindakan tunggal yang dilakukan pejabat FAM, melainkan bagian dari skema yang jauh lebih besar, rumit, dan terorganisasi dengan baik. Dengan semua perkembangan ini, Malaysia kini berada di tengah badai reputasi yang sangat sulit dihentikan. Persepsi dunia terhadap sepak bola mereka telah tergores dalam, dan proses pemulihan tidak akan mudah dilakukan. Sementara itu, penyelidikan yang meluas ke berbagai negara memperlihatkan betapa seriusnya kasus ini, dan publik internasional kini menunggu bagaimana Malaysia menanganinya. Apakah mereka akan mengakui kesalahan dan melakukan reformasi besar-besaran? Ataukah memilih jalan yang lebih gelap dengan bersikeras melawan bukti yang semakin tak terbantahkan? Apapun pilihan mereka nantinya, konsekuensi jangka panjang dari skandal ini dipastikan akan mewarnai sejarah sepak bola Malaysia untuk waktu yang sangat lama. Kehilangan tempat utama, kabar buruk menerpa Calvin Verdong. Kabar kurang menyenangkan menghampiri Calvin Verdong ketika bek andalan timnas Indonesia tersebut dipastikan tidak dapat memperkuat LOSC Lille dalam laga krusial melawan Dinamo Zagreb pada pertandingan fase Liga Eropa musim 2025 hingga 2026. Ketidakhadirannya bukan hanya sekadar kehilangan pemain biasa, melainkan hilangnya salah satu figur penting dalam struktur pertahanan Les Dogs yang selama ini menjadi bagian integral dari pola permainan tim. Cedera yang dialami Calvin pada pekan ini membuat pelatih Bruno Genesio harus memutar otak lebih keras di tengah situasi skuad yang sudah lebih dulu keropos akibat deretan cedera yang panjang. Pertandingan yang digelar di Stadion Pierre Mauroy di kota Lille itu semestinya menjadi kesempatan penting bagi klub asal Prancis tersebut untuk memperbaiki posisi dan menjaga asa melaju ke babak berikutnya. Namun absennya Calvin serta kurang lebih 10 pemain lain memberikan tantangan tambahan yang membuat persiapan tim terasa jauh dari ideal. Menurut keterangan Genesio, kondisi skuad berada dalam titik yang mengkhawatirkan karena selain Calvin, beberapa pemain lain juga berada dalam kondisi tidak fit dan masih harus dipantau hingga detik-detik terakhir sebelum laga berlangsung. Osame Sahrawi masih diragukan tampil, sementara Marius Broholm bahkan tidak dapat mengikuti latihan karena sakit. Situasi ini menimbulkan dilema besar bagi Genesio yang harus menentukan komposisi terbaik dengan sumber daya yang sangat terbatas. Absennya Calvin sendiri bukan hanya akibat cedera semata, melainkan juga karena ia masih menjalani hukuman larangan bermain sebanyak 2 pertandingan di kompetisi Ligue 1 Prancis, buntut dari pelanggaran keras yang dilakukan terhadap pemain Strasbourg Martial Godot pada tanggal 9 November 2025. Hukuman tersebut membuat jam bermain Calvin berkurang signifikan dan membuatnya belum dapat menemukan konsistensi penuh bersama Lille dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, absennya Calvin yang sebetulnya menjadi pukulan besar justru tidak menghambat Lille untuk menampilkan performa luar biasa ketika menghadapi Dinamo Zagreb. Pada pertandingan kelima fase Liga Eropa yang berlangsung pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Lille tampil luar biasa dominan dan menghajar lawannya dengan skor telak 4-0. Pertandingan itu menjadi bukti bahwa mental para pemain Les Dogs tetap terjaga meski skuad dalam kondisi terpuruk akibat badai cedera. Sejak peluit pertama dibunyikan, Lille langsung mendikte permainan. Felix Korea membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui serangan cepat yang menusuk sisi kanan pertahanan Dinamo Zagreb. Tidak butuh waktu lama, Ngalael Mukau menggandakan keunggulan pada menit ke-36. Di babak kedua, dominasi Lille semakin menjadi. Hamza Igamane menambah gol ketiga pada menit ke-69 dengan penyelesaian jarak dekat, sebelum Benjamin Andre melengkapi pesta gol dengan sepakan akurat pada menit ke-86 yang memastikan kemenangan mutlak tuan rumah.
Hasil memuaskan itu langsung mengangkat posisi Lille ke peringkat 10 klasemen sementara dengan koleksi 9 poin dari total 5 pertandingan. Sementara itu, Dinamo Zagreb terperosok ke posisi 21 setelah gagal menambah poin dan tetap berada di angka 7. Dalam situasi seperti ini, absennya Calvin sebenarnya semakin terasa karena jika ia fit, kesempatan baginya untuk memperkuat Lille di laga besar seperti ini tentu sangat berharga. Namun di sisi lain, kemenangan telak tersebut memberikan sedikit kelegaan bagi para pendukung Lille yang sebelumnya sempat cemas dengan kondisi skuad yang tidak ideal. Bahkan, kemenangan tersebut menjadi tanda bahwa tim masih memiliki potensi besar untuk lolos ke babak berikutnya meski jadwal padat dan badai cedera menjadi hambatan utama. Meskipun tidak dapat tampil, posisi Calvin tetap dipandang penting dalam perjalanan Lille. Banyak pihak percaya bahwa ketika ia kembali fit, kontribusinya akan kembali sangat dibutuhkan, terutama karena sektor kiri pertahanan Lille masih menyisakan beberapa celah yang tidak sepenuhnya dapat ditambal oleh pemain pelapis. Cedera yang ia alami menjadi pengingat bahwa pemain kunci seperti dirinya memerlukan manajemen fisik yang jauh lebih hati-hati, terlebih ketika klub sedang berada dalam periode intens di kompetisi Eropa dan domestik. Para penggemar timnas Indonesia pun tidak kalah cemas, mengingat Calvin merupakan salah satu pemain yang diprediksi akan menjadi tulang punggung skuad Garuda dalam agenda internasional mendatang. Setiap cedera kecil pun menjadi perhatian besar karena pengalaman bermainnya di level Eropa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan di level tim nasional. Dengan 1 pertandingan tersisa di fase Liga, Lille masih memiliki peluang besar untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi Eropa. Kemenangan besar melawan Dinamo Zagreb memberi dorongan moral yang signifikan, namun tantangan sesungguhnya masih menunggu di laga terakhir. Calvin, yang kini fokus menjalani pemulihan, tentu berharap dapat kembali secepat mungkin dan berkontribusi pada fase penting kompetisi jika Lille berhasil lolos ke babak berikutnya. Namun sebelum hal itu terjadi, prioritas utamanya adalah memastikan kondisi fisiknya benar-benar pulih, agar ia tidak kembali terjebak dalam cedera berkepanjangan. Bila ia dapat kembali dalam kondisi terbaik, maka kehadirannya akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat dibutuhkan oleh Lille, terutama ketika persaingan semakin ketat dan tekanan semakin besar di babak-babak penentuan. Dalam konteks yang lebih luas, absennya Calvin Verdong pada periode penting seperti ini juga membuka diskusi panjang mengenai ketergantungan sebuah tim terhadap pemain tertentu, terutama ketika musim memasuki fase yang semakin intens dan tekanan dari berbagai kompetisi datang bersamaan. Lille sesungguhnya memiliki kedalaman skuad yang cukup kompetitif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehilangan pemain berpengalaman yang telah mendapatkan jam terbang tinggi di Eropa selalu meninggalkan dampak yang terasa. Situasi ini memaksa pelatih untuk menyesuaikan pola permainan, mengubah struktur pertahanan, dan menempatkan pemain pelapis dalam peran yang mungkin belum sepenuhnya mereka kuasai. Hal tersebut tentu menghadirkan risiko tersendiri karena dinamika permainan pada level Eropa menuntut kehati-hatian ekstrim dalam setiap keputusan. Sebuah kesalahan kecil saja dapat menjadi pembeda antara kemenangan atau kehilangan poin krusial yang dapat menentukan perjalanan sebuah klub di kompetisi jangka panjang. Karena itulah, para pemain yang ditinggalkan, terutama para bek, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa absennya Calvin tidak mengurangi kualitas pertahanan secara drastis. Di sisi lain, kondisi ini memberikan ruang refleksi bagi para pemain muda yang kini mendapatkan kesempatan lebih besar untuk membuktikan kemampuan mereka. Dalam banyak kasus, momen ketika pemain inti absen justru menjadi titik awal lahirnya kejutan baru yang dapat mengubah arah karier seorang pemain muda. Lille memiliki sejarah panjang dalam mengorbitkan bakat-bakat potensial, dan badai cedera seperti ini seringkali menjadi situasi yang menguji seberapa kuat identitas klub tersebut dalam mengembangkan talenta. Meski demikian, tekanan yang mereka hadapi jelas bukan perkara ringan karena kompetisi Eropa memiliki ritme dan tuntutan mental yang jauh berbeda dari kompetisi domestik. Para pemain muda harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat, memahami pergerakan lawan, serta meminimalkan kesalahan individu yang dapat berujung fatal. Dalam situasi seperti ini, pula kehadiran pemain senior di ruang ganti menjadi penting, meski mereka tidak berada di lapangan. Calvin, misalnya, tetap memberikan dukungan moral dari luar lapangan, memberikan masukan kepada para pemain yang menempati posisinya, serta menjaga atmosfer ruang ganti agar tetap stabil di tengah tekanan besar menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Selain itu, absennya Calvin memunculkan pertanyaan tentang bagaimana strategi, jangka menengah, dan jangka panjang Lille dalam menjaga stabilitas skuad, terutama pada sektor bek sayap yang dalam beberapa musim terakhir menjadi titik yang sering kali rawan cedera. Klub perlu memikirkan upaya untuk memastikan bahwa rotasi pemain berjalan lebih seimbang, sehingga beban fisik tidak menumpuk pada 1 atau 2 pemain tertentu saja. Dengan kompetisi yang semakin padat, terutama setelah format baru Liga Eropa diterapkan, setiap tim dituntut memiliki keseimbangan dan konsistensi pemain yang lebih baik daripada musim-musim sebelumnya.
Beban pertandingan yang meningkat signifikan membuat para pemain rentan mengalami kelelahan otot dan cedera akut, sehingga manajemen kebugaran menjadi faktor kunci dalam menjaga performa sepanjang musim. Lille tampaknya menyadari hal itu dan sudah mulai menerapkan metode pemulihan fisik serta manajemen waktu bermain yang lebih disiplin. Namun meski begitu, kejadian cedera seperti yang menimpa Calvin tetap tidak dapat sepenuhnya dihindari. Pada saat yang sama, reaksi para pendukung Lille menunjukkan bahwa Calvin telah menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari para fans. Banyak dari mereka menyayangkan absennya sang bek, terlebih ketika ia sedang berada dalam performa yang cukup stabil sebelum cedera menimpanya. Sorotan media juga tidak kalah intens, mengingat Calvin sedang menjadi perhatian khusus setelah kepindahannya ke timnas Indonesia yang membuat namanya semakin banyak diperbincangkan. Absennya dalam laga penting ini membuat banyak analis menilai bahwa Lille kehilangan salah satu elemen yang mampu memberikan ketenangan pada sektor kiri lapangan. Meski demikian, kemenangan besar atas Dinamo Zagreb sedikit meredam kekhawatiran tersebut, namun tidak menghapus fakta bahwa dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama jika memasuki fase gugur, kehadiran Calvin akan sangat dibutuhkan. Tim yang ingin melangkah jauh di kompetisi Eropa memerlukan keseimbangan, dan ketidakhadiran satu pemain saja dapat mengubah keseimbangan itu secara signifikan. Kedepan, perjalanan Lille dalam kompetisi Eropa masih penuh dengan tantangan besar yang memerlukan kedisiplinan tinggi serta fokus tanpa gangguan. Dengan satu pertandingan tersisa di fase Liga, mereka harus memastikan bahwa momentum kemenangan besar tidak disia-siakan. Kembalinya Calvin meski belum dalam waktu dekat, sangat dinanti oleh seluruh elemen klub. Ada keyakinan kuat bahwa begitu ia pulih dan kembali menemukan ritme permainan, ia dapat memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan, terutama pada fase-fase dengan intensitas tinggi. Hingga saat itu tiba, tim harus terus berjuang dengan kekuatan yang ada, menjaga semangat, serta meningkatkan koordinasi antar pemain, agar setiap laga menjadi langkah maju yang berarti untuk menjaga peluang mereka tetap hidup di kancah kompetisi Eropa. Dalam perkembangan berikutnya, ketidakhadiran Calvin Verdong juga menimbulkan konsekuensi lanjutan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar absennya seorang pemain inti dalam satu atau dua pertandingan. Secara tidak langsung, kondisi tersebut mulai memengaruhi dinamika internal tim, terutama pada aspek persaingan sehat antar pemain yang selama ini menjadi bagian penting dari ritme kerja Lille di bawah arahan staf kepelatihan baru. Ketika seorang pemain dengan pengalaman internasional dan kontribusi signifikan seperti Calvin harus menepi, para pemain lain di posisi yang sama tentu melihatnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapat menit bermain lebih banyak. Namun pada saat bersamaan, mereka juga harus menanggung tekanan besar karena peran tersebut bukan hanya sekadar tentang menggantikan posisi di lapangan, melainkan juga menjaga kualitas permainan pada level yang sama atau bahkan lebih baik agar tidak terjadi penurunan performa secara keseluruhan. Kualitas operan, koordinasi dengan gelandang bertahan, kecerdasan memutus serangan lawan, hingga kemampuan melakukan overlapping dengan efektif adalah aspek teknis yang selama ini menjadi kekuatan utama Calvin, dan pemain yang menggantikannya kini dituntut menampilkan hal yang serupa tanpa banyak ruang untuk melakukan kesalahan. Di ruang ganti, suasana yang terbentuk pun mengalami perubahan yang halus namun terasa bagi para pemain senior. Mereka menyadari bahwa setiap cedera pemain inti akan memberikan dampak psikologis yang berbeda-beda bagi tiap individu, terutama bagi para pemain muda yang belum pernah menghadapi tekanan kompetisi tingkat tinggi. Dengan pengalaman panjangnya, beberapa pemain senior mencoba menjaga stabilitas suasana tim agar tidak terpengaruh oleh spekulasi media maupun kecemasan internal yang kadang muncul menjelang pertandingan besar. Mereka memberikan dukungan moral, membangun komunikasi lebih intens, dan memastikan bahwa setiap pemain tetap fokus pada fungsi masing-masing. Calvin sendiri, meski tidak turun ke lapangan, tetap berusaha menjaga keterlibatannya dengan memberikan saran teknis kepada rekan setimnya, mengamati detil permainan dari sisi lapangan, dan memberikan catatan kecil kepada pemain yang menggantikannya. Kehadirannya secara emosional menjadi faktor penting karena menunjukkan bahwa ia tidak meninggalkan tim meski sedang dalam masa pemulihan, sesuatu yang sangat dihargai oleh staf pelatih dan rekan-rekan satu timnya. Selain itu, absennya Calvin juga memberikan dorongan bagi staf medis dan departemen kebugaran tim untuk meningkatkan intensitas pemantauan cedera yang kemungkinan berpotensi muncul pada pemain lainnya. Jadwal pertandingan yang sangat padat membuat para pemain rentan mengalami overload fisik yang dapat berujung pada cedera otot atau gangguan pada persendian. Karena itu, para dokter dan fisioterapis kini melakukan evaluasi lebih detail terhadap setiap pemain, termasuk analisis video terkait pola lari, keseimbangan otot, hingga tingkat kelelahan yang seringkali tidak disadari oleh pemain. Sebagai salah satu bek kiri yang memiliki gaya bermain eksplosif, Calvin memang memiliki risiko cedera yang lebih tinggi, terutama ketika ia harus melakukan sprint panjang naik turun sisi lapangan.